Halo semuanya, selamat malam. Kebetulan saya buat video ini adalah malam. Jadi saya mengucapkan selamat malam ya teman-teman. Nah, buat teman-teman para pemula mohon maaf videonya udah sampai di sini. Tadinya aku siaran langsung pas pencatokan di Facebook. Jadi kalau kalian udah lihat video aku ini, kalian langsung follow akun Facebook aku, namanya Sandra Si Pangkar ya. Sandra Si Pangkar. Kenapa? Karena di situ aku dari awal pencatokan ya. Mohon maaf buat teman-teman, tapi di sini akan aku sharekan buat kalian bagaimana cara pengolesan obat yang benar ya. Banyak pertanyaan teman-teman, apa yang harus kita buat supaya menghasilkan rambut yang bagus dan mengkilat. Nah, di sini coba kalian perhatikan rambutnya si customer aku ini. Sebenarnya rambut dia ikal dan rambut tumbuhnya udah lumayan panjang. Tetapi karena sudah selesai pengolesan obat step 1, rambutnya bukan mengembang tapi seperti lurus begitu ya. Jadi kesalahan kita para pemula yang membuat rambut itu ketika dioles obat dan mengembang, dia tambah mengembang. Berarti itu kalian pengolesan obatnya itu antara kelamaan dan kebanyakan ya. Coba kalian tengok rambut ini, macam sudah dicatok kan. Sebenarnya rambutnya ikal gitu ya kan. Tapi itulah ya, enaknya kalau kita sudah benar-benar dapat paham pengolesan obat step 1 dan teknik pencatokan step 1. Nah, juga di sini aku mau jelaskan buat teman-teman. Tadi aku menggunakan obat CBD yang resistan dan pengolesan obatnya itu hanya sebatas tumbuh. Sebatas tumbuh itu sekitar di atas leher lah ya. Di atas leher, di atas leher. Ya di atas leher, terus bagian telinga ya, sampai di telinga aja teman-teman. Nah, jadi begitu kita pengolesan obat sampai di bagian yang tumbuh kita lepas. Nah, biar apa? Biar rambut ujungnya itu tidak rusak ya teman-teman. Yang sering buat kita galau dan rusak adalah rambut yang sudah bekas disemoting. Nah, kalau contohnya kalian bilang nanti gimana kak kalau orangnya komplain? Kalian gak usah pusing mikirin gimana kalau orang komplain. Justru ya kan, kalau kalian buat, kalian jadi dikomplain karena obat step 1 itu tidak bisa ditimpa sama rambut yang masih lurus. Meskipun itu udah 2 tahun atau 3 tahun dia akan tetap ngekrus ya. Jadi ini mantan karyawan aku, sebelumnya dia udah di tempat aku, jadi udah paham lah dia kan. Nah, jadi kalau contohnya kalian menggunakan obat resistan tapi helainya tipis sekali gitu ya kan, kalian bisa menggunakan obat itu kondisi rambut basah supaya hasil rambut itu tidak terlalu kering dan gosong. Juga buat teman-teman pemula, kalau kalian dalam pengolesan obat itu pastikan belajar untuk mempercepat ya. Untuk mempercepat gitu ya. Jadi kalau kita sudah dapat pengolesan obat yang benar, maka kita akan percepat. Ya, ini masih step 1. Ini masih step 1 dan tumbuhnya bagian ujungnya masih lurus kan teman-teman. Nah, kalau kalian bertemu atau ketemu dengan rambut yang bekas smoothingnya udah rusak gitu ya kan, kering gitu. Kalian tetap ingat, stop di bagian yang pengolesan obat. Nanti cepat atau lambat rambut itu bisa jadi kurus teman-teman. Banyak masih yang bertanya ke saya, itu kayunya beli di mana kak? Ya, kayunya itu aku beli di toko terdekat dengan rumah aku ya. Kebetulan di sini ada toko salon, nah saya beli di situ gitu ya kan. Nah, jadi kalau kalian udah punya sisir catok, baru aku bisa kasih tutorial. Karena kalau pakai sisir tulang aja kadang kita pusing teman-teman ya, pusing kalau kita hanya menggunakan sisir catok. Nggak tahu ya, tergantung masing-masing orang gitu. Nah, buat teman-teman semuanya, untuk di pencatokan ini mohon maaf ya kalian nggak kebagian pengolesan obatnya ya. Next aku buat ya. Tapi buat kalian yang belum pernah subscribe YouTube aku, boleh kalian subscribe, kalian cari pengolesan obat step 1. Jadi semua rambut yang udah pernah aku kasih obat step 1 atau kembali lagi nyalon di sini, saya pasti kenal gitu. Ya, kenal maksudnya rambutnya, jenis rambutnya gitu. Ya, makanya lebih enak kalau kita itu berlangganan.
Jadi kalau bagian belakang itu lebih banyak sih rambut dia. Kalau bagian depan sedikit, nggak tahu ya di kampung teman-teman seperti itu gitu. Tapi kalau di Batam ya kan, rambut kita yang tadinya bagus jadinya kurang mulus teman-teman ya. Nah oke, sekian dulu teman-teman ya. Saya lupa ngambil videonya dari belakang supaya aku bisa share ke teman-teman gitu ya. Tapi nggak apa-apa, semangat aja kita ya kan guys. Semangat kita, pejuang pemula. Ada pejuang pemula untuk sukses, pejuang pemula untuk beli ini dan itu. Tapi kalau kita tetap rendah hati ya kan, gak apa-apalah ya. Oke, terima kasih buat kalian semuanya. Selamat malam, thank you. 그댄 그대일 수밖에 없는 그런 아름다움이 있어요. 늦지 않았어요. 하지만 그런 표정은 바뀌었으면 해요. 언제까지나 함께 웃을 수 없겠지만 마음이 흐렁이는 대로 그렇게 가다가 쉬고 싶어지면 멈춰라 하늘을 보라. 아주 와한 구름이 지켜줄 거야. 넉넉해질 때까지 조금은 아쉽게. 고개를 떨고 언나요. 아직 오늘인데 눈물은 감추지 말아요. 금방 마를 테니. 하지만 그런 표정은 바뀌었으면 해요. 언제까지나 함께 웃을 수 없겠지만 마음이 흐렁이는 대로 그렇게 가다가 쉬고 싶어지면 멈춰라 하늘을 보라. 아주 와한 구름이 지켜줄 거야. 넉넉해질 때까지 조금은 아쉽게.
때일 수밖에 없는 그런 아름다움이 있어요. 늦지 않았어요. 하지만 그런 표정은 바뀌었으면 해요. 언제까지나 함께 웃을 수 없겠지만 마음이 흐렁이는 대로 그렇게 가다가 쉬고 싶어지면 멈춰라 하늘을 보라. 아주 와한 구름이 지켜줄 거야. 넉넉해질 때까지 조금은 아쉽게. 고개를 떨구었나요? 아직 오늘